kayak gini, alumni dari mana informasinya itu kan. Itu Pak Dai itu memantau sejak awal. Nah, ketika pembentukan pengurus yang baru atas saran Pak Masud itu keponakan Pak Amin, udah nggak usah pinter-pinter, nggak usah jauh-jauh, yang deket-deket saja yang mau. Karena kemarin kan pengurusnya Halim Jakarta, terus ada yang di Cipari, ada yang Kampung Laut jauh, kumpulnya susah. Makanya terus untuk yang deket-deket saja, yang deket-deket yang alumni Gontor, alumni Gajah, termasuk Pak Dai. Jadi saya berusaha semua ahli waris terwakili. Pak Sabini diwakili Pak Dai, karena memang yang bisa punya waktu dan mau itu Pak Dai. Terus kalau Pak Zain Muhayyad kita sudah sowan ke sana, Pak Duojen, tapi beliau hanya kerso dicantumkan namanya, tidak bisa aktif karena sudah punya pondok sendiri, Tunas Ilmu di Banjarnegara, Purbalingga. Terus wakilnya Pak Amin itu adalah Rosid sama Bu Maimana. Terus gini jawaban mereka juga. Sangat selesaikan. Nanti tentu bisa ya. Wakilnya Pak Dakir itu Bu Ainun Fajriyah. Nah, yang Pak Ridho Wahyudi tidak ada wakilnya karena jauh Jakarta. Terus terbentuk. Cuma pembagian posisi itu memang tidak sesuai yang diinginkan oleh orang-orang. Saya pribadi tidak dimasukkan, dan saya yang inisiatornya untuk pembentukan pengurus yang baru ini itu nggak dimasukkan dalam struktur yayasan. Saya cuma dijadikan seksi pendidikan, itu tidak inti. Yang masuk pengurus inti itu malah istri saya, bendara yayasan, Mundirin sekretaris yayasan sama Pak Tusiran ketua umum. Ya wajar kalau beliau senior, paling senior. Iya, paling lama nih. Ya, terus ketua 1 Pak Sarjo. Dewan pembinanya itu Pak Dai, Bu Maimana. Bu Maimana itu kenapa Bu Maimana bukan alumni Gontor, bukan alumni Gading dimasukkan? Beliau mewakili Munawir sebagai penghormatan pada Pak Kiai Munawir yang pernah jadi penasihat yayasan sini, dimasukkan. Beliau juga banyak berjasa waktu saya sendirian yang nyarikan dana itu juga lumayan. Dan seperti Pak Abdul Fatah, Pak ini sangat menghormati Bu Maimanah dimasukkan. Nah, cuma Rosid, cuma Rosidnya itu masuknya di Dewan Pengawas. Dewan Pengawas. Jadi pengawasnya itu Bu Maimanah sama Rosid. Yang Dewan Pembinanya Dai, Pak Duojen, Bu Nur Fajriyah. Ketua umumnya Pak Tusiran, 1 Pak Sarijo, sekretaris 1 Mundirin, sekretaris 2 Abdul Aziz, alumni Gontor. Terus bendara 1 Kuning, alumni Gading sini. Bendara 2 Bu Suniati, alumni sini. Saya ada seksi-seksi. Seksi-seksi itu ada alumni Gontor, alumni Gading. Terus ketika sudah terbentuk, terus pembahasan di sana di ruang putri sana. Dia ketika melihat struktur itu diletakkan terus keluar. Iya. Terus di struktur yayasan. Ada 3 struktur yayasan, struktur pondok, struktur madrasah. Oh iya, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Maaf ini. Assalamualaikum. Salam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innalhamdulillah. Nanti cuma dari sini ya ada Mundirin, nanti tak bawa ini tak tujukan di video kali ini kita akan sama-sama membahas terima kasih untuk belajar bagaimana Saya makanya juga. Terus tidak struktur nanti yang saya sebutkan struktur yayasan, struktur pondok, pimpinan pondok video ini Gontor. Jangan kemana-mana. Ketua Saya pimpinan lafazkan pondok Pak Fatah seperti biasa, urusan teman-teman masyarakatan, pimpinan mengikuti pondok yang lain sampai teman-teman paham. Imam Sarijo urusan pembangunan dan kota. Memang itu ahlinya di situ. Dan sampai Pimpinan pondok sini urusan santri, Monggo sambil di Rosid tidak masuk dalam struktur pimpinan pondok. Padahal sejak awal dia kepingin jadi pimpinan pondok karena coba ya. bapak angkatnya kan pimpinan pondok.
karena dia tidak masuk struktur itu. Tapi di bawah itu ada pengasuhan santri. Pengasuhan santri putra, 1 Abdul Malik, 2 Rosid, 3 Sunyati, urusan santri putri. Jadi dia masuk struktur kepengasuhan, bukan pimpinan pondok. Terus di struktur madrasah, direktur KMI, saya wakil mundirin, sekretaris Abdul Aziz, bendahara Sunyati, terus ada seksi-seksi. Dia sebagai guru biasa, staf guru, dewan guru. Nampaknya susunan ini tidak seperti yang diingat. Yang diingat dia itu dia masuk jajaran pimpinan pondok. Sekali lagi ini di luar kekuasaan saya, karena yang menata itu Dewan Pembina. Memang Dewan Pembina punya hak untuk menata berdasarkan mungkin kepatutan, karena ini bukan pondok bikinan Pak Amin, artinya bukan pondok pribadi. Jadi apa-apa berdasarkan musyawarah. Saya masuk di situ juga keinginan saya jadi ini juga saya. Jadi kalau pembacaan saya, Rosid itu mutung karena tidak masuk dalam jajaran pimpinan. Sekarang saya bertanya, kalau dia itu dianggap punya kemampuan, gak mungkin tidak dimasukkan. Teman-teman tidak menganggap tidak punya kepatutan, kelayaan di situ. Tapi Rosid tidak disingkirkan, dia masih masuk seluruh bagian pengasuhan, di yayasan seluruh pengawas, di dewan guru masuk staf dewan guru. Kurang apa? Berarti dia kan gak ikhlas. Saya kalau mau kepingin saya yang ketua yayasan atau dewan pembina, saya secara keilmuan di atas mereka. Saya digontor lebih lama daripada dai. Saya manut aja apa yang dia pengen yayasan. Saya jadi gontor 10 tahun, Pak Abdul Fatah malah nggak pernah jadi gontor. Seperti itu. Tapi persoalannya ini bukan persoalan saya jadi apa, tapi persoalannya bagaimana cara pondok itu hidup. Apapun posisi itu, kalau dia punya peran bagus, ibarat sepeda, meskipun pentil, sepeda nggak ada pentilnya nggak bisa jalan, Pak. Jadi itu. Terus akhirnya setiap rapat-rapat, kan memang dengan rapat kan, namanya rapat itu kan yang hadir tidak harus memenuhi keinginan kita. Kalau misalnya karena sosoknya Rosid seperti itu nggak begitu dianggap, ya harus ikhlas terus. Misalnya Rosid seperti itu, terus teman-teman nggak nganggap, artinya nggak nganggap itu bukan meremehkan, bukan menghina, enggak, artinya tidak semua pendapatnya diikuti, kan bisa saja. Saya juga begitu. Namanya rapat itu ya terserah rapat kan, hasilnya forum lah. Tidak selalu pendapat kita hanya paling berpendapat di dalam rapat, bisa aja disetujui, bisa tidak. Rapat sekali 2 kali, terus tiba-tiba itu Pak Karsono itu ya, saya bikin nyebutnya dukun. Ada yang kan orang torikot, penampilannya orang biasa itu, tapi dia orang torikot. Terus sering kesini, terus mengadakan pengajian di sini, pengajian torikot ala dia. Ujungnya Rosid karena tempatnya di situ Rosid. Nah Rosid kalau ada kumpulan rapat, kali itu dia memilih di situ daripada di rapat. Terus pernah diundang rapat sini, terus saya nggak usah, saya makmum saja. Jadi ngomongnya saya sibuk, saya makmum saja, makmum keputusan ada. Terus kesini sudah nggak menghapot sholat jamaah. Sholat jamaah masih mau. Sekarang udah nggak mau sholat jamaah, nggak tahu persoalannya, saya nggak tahu kenapa nggak mau sholat jamaah lagi. Memang kalau sholat jamaah, ya saya maju, saya yang senior, dia kan murid saya dulu di kantor. Saya sudah senior di KMI, dia kelas 2. Ya wajar saya jadi. Tapi kalau saya pas nggak hadir, dia maju. Terus ketika dia sudah masuk pengajian itu, terus oleh Pak Abdul Fatah dicoret daftar guru. Alasannya itu kok ngerti torikot seperti itu. Pak Utusan nggak mau sama dia. Terus saya
saya tanya alasannya apa Pak kok dicoret. Panjang ya. Ya itu sih Panjang, menghibur kayak panjang. gitu. Dan ini panjang. Terus nanti ya, kalau ya. saya ditanya gimana jawaban saya? Ya Oke. udah kalau nggak bisa jawab Panjang. suruh nanya ke saya aja gitu. Terus akhirnya saya penasaran ke tempat Pak Sungada. Pak itu Sekarang kita praktekkan sama-sama. Pak Karsono punya kegiatan begini-begini. Terus Azan bilal wudhu. gurunya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Gurunya Syekh Yusuf. Oh Syekh Yusuf itu jangan. Jadi tarekat itu di mata warga Nahdien aja wiri mardi anhu, wiri mandiun anha. Ya wajar kalau seandainya tidak dimasukkan. Jangan dimasukkan itu. Nanti bokori anak seperti itu. Hanya tidak dimasukkan sebagai guru. Nah, terus sampai ke sini hanya tidak aktif sama sekali, tapi ada suara-suara di masyarakat, bukan masyarakat tapi orang-orang tertentu lah ngomong itu, wah sekarang pondok dikuasai 3 orang, Pak Malik menguasai sini, Pak Sarijung menguasai situ, Pak Tusiran menguasai sana, ngomong gitu. Ngomongnya ke Pak Arif Rahman pengurus yayasan. Terus diomongkan di rapat. Terus saya bilang gini, Pak, siapa yang ngomong saya datangi ke rumahnya, mau saya jelaskan. Terus teman-teman nggak perlu, sudah saya jelaskan. Gitu. Jadi kesimpulan saya, istrinya yang adul omongan, istrinya itu jual omongan di luar. Karena memang targetnya yang dimaui itu dia masuk pimpinan pondok, pokoknya kayak penggantinya Pak Amin. Sementara teman-teman nggak rindu kalau dia menempati seperti penggantinya Pak Amin. Ya nggak tahu sebab. Padahal mungkin ikut aja dulu. Kalau kedepannya nanti apa kira-kira memungkinkan tuh jelas akan diangkat kan. ya, Keseandainya ke depannya. pertimbangannya menurut saya sih teman-teman tidak menganggap dia punya kekayaan, punya kepatutan, punya jasa. Sebabnya selama 15 tahun apa yang dia lakukan di sini, mengurusi kehidupan keluarganya aja susah, bagaimana ngurusi pondok? Ngurusi keluarganya sendiri, ekonomi keluarganya susah ngurusi pondok. Itu komentar saya. Tapi kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman tuh pada teman-teman yang tak usah masuk tuh ya Mundirin, ya Pak Imam, ya Pak Dai, ya Pak siapa, Pak Siran, semuanya komentarnya sama. Kesimpulannya tidak punya kepercayaan pada dia untuk di posisi A. Ya dia kepenginnya di posisi A, tapi teman-teman nggak percaya, nggak ada yang percaya. Tapi dai itu sejak awal itu memang mengorangkan dia, artinya melibatkan dia, tidak menginginkan dia. Cuma dia kepengennya di posisi A, tapi ternyata posisi yang dia duduki sekarang itu tidak sesuai keinginannya, sehingga dia mengambil jalan bahasa saya untung. Plus istrinya itu memang jahat, ambisius. Habis kurang. Ini yang bicara begini ini bukan penglihatan saya. Mahmud, Halim itu pada nggak suka sampai itu itu pada nggak suka sama istrinya. Terus puncaknya saya dapat informasi dari Bu Iah Jogja. Bu Iah Jogja itu nelpon Bu Sunyati, itu bencinya sampai ubun-ubun sama orang itu, sampai mau suruh menceraikan segala, ditakut-takuti itu. Kamu punya penyakit tokso, bahaya kalau melahirkan lagi, bayimu nanti bayi bisa cacat, ditakut-takuti begitu. Itu maksudnya supaya anaknya hanya satu karena sedang dipersiapkan supaya diceraikan. Anggoyu soleh, anggoyu solihah, antakunan zaujatan lahu. Tapi ternyata hamil lagi. Terus akhirnya kasihan, nggak jadi diproses perceraian. Artinya rekayasa supaya cerai nggak jadi karena kasihan tidak punya anak dua. Tapi ini orang nggak suka sekali sama itu. Ya, orang kalau nggak suka itu kan bukan karena cerita orang, itu sudah pernah hidup di sini berhari-hari nungguin Pak Amin, Bu Iah namanya
Jogja itu ponaan ibu aku. Udah ya. Itu di sini berhari-hari, jadi melihat menyaksikan Yang kedua. istrinya Rosid itu kayak apa, sampai benci pun, benci kebenciannya itu sampai diungkapkan ke istri saya. Bojone Mahmud juga begitu. Dulu tuh saya mau ke sini, bojone Mahmud udah Lagi. manas-manas saya jangan ke sini, ini istrinya kayak gini, bermusuhan. Tapi nggak tahu sekarang kok anu lagi. Mahmud sampai pernah berbuat itu bojone Rosid itu lebih berbahaya daripada Pak Fuad, sampai ngomong gitu Mahmud. Sekali lagi ya. Jadi 1, 2, 3. mereka itu mungkin dapat informasi dari situ sepihak, tapi enggak pernah juga dulu Fatati CS ada Gino datang ke sini, ada Abbas ke sini itu datang ke situ pas ada Karsono di situ, saya sopir pribadinya Pak Amin cerita Pak Malik udah dipecat oleh Pak Amin dari yayasan, kenapa balik lagi ke sini. Terus Pak Malik itu tukang pukul, kakinya tukang pukul, fitnah ngomong gitu. Saya Abbas sama saat ke situ. Enggak, saya enggak. Selama saya menginjakkan kaki di sini sejak tahun 2000 saya enggak pernah mukul anak. Gimana mukul anak? Uangnya cuma satu. Tanya anaknya. Nanti enggak ada saya mukul siapa sih? Lumayan. Jadi teman-teman Keponaan saya tak pukul memang. Iya, keponaan saya di kepala tak suruh pulang lagi karena siap ya. di sini nggak taat, tempiling itu aja ditangkis. Keponaan saya sendiri, ini tak suruh cerita. Kalau cerita ke sana itu yang negatif. Sampai tetangga cerita sama istrinya Pak Kosot, cerita sama Bu Sumiati. Itu kalau ke situ main ke situ jelek-jelekan Bu Sumiati. Sampai hanya bosan, ketika sudah bosan kalau dia main itu pintunya ditutup, bosan. Jadi ini gimana? Uang kita datang sini untuk menghidupkan pondok, Nah, seperti itu dan pertamanya. dia sebagai anak angkatnya mestinya malah senang pondok dihidupkan. Soal dia jadi apa kan nggak penting, yang penting kan pondok ini. Dia mengajar juga sudah setelah dicoret itu tahun 2020, terus setahun kemudian saya mengusulkan di rapat itu kan pernah ada wasiat dari Pak Amin, tolong apa, Konsentrasi. pondok ini sudah wakaf, sudah nggak ada yang milik pribadi, tapi tolong Rosid kon melu mulang. Saya sampaikan di forum yayasan, pemerahan nggak ada yang kebenaran, nggak ada yang keberatan. Pak Abdul Fatah yang tadinya awalnya nyuret, tahun pertama nyuret itu juga diem saja nggak keberatan. Hanya sekarang juru bicaranya yang menyampaikan sana Pak Sarijo, tapi hanya Pak Sarijo nggak sempat nanya. Terus saya nyuruh mundurin, nanya ketemu di jalan, Pak dengan ngajar lagi ya. Saya ngajar lagi ya nanti tak musyawarah dulu sama istri saya. Sudah sampai detik ini, itu nggak ada jawaban ke sini. Kalau dia itu mau ngajar, berarti kan mungkin dipanasi istrinya nggak boleh ngajar sini, atau mungkin dia sudah kerja di Pak Hanafi kerja jadi tukang supir. Kalau berangkat pagi, Pak Hanafi siapa? Ini ponaan Pak Amin yang punya mebel itu. Tapi kan bisa diatur minggu, atau seandainya dia minta 2 hari izin ke sana, mungkin Pak Hanafi Jelas kasih jelas. mungkin. Kalau seandainya tidak paling minggu. Seperti itu. Tapi nyatanya sampai sekarang enggak. Jadi kalau pembacaan saya, dia itu kepengen sebagai penggantinya Pak Amin. Nah, mau jadi pengganti Pak Amin siapa? Enggak ada yang melarang. Kalau orang percaya mau. Awal-awal saya kesini di sini, dia itu pimpinan pondoknya, saya direktur KMI-nya. Yang tanda tangan pimpinan pondok ya dia. Saya direktur KMI-nya. Jadwal tanda mengetahui pimpinan pondok ya dia yang tanda tangan. Saya direktur. Tapi ketika saya ngajak teman-teman dari musyawarah dia tidak dimasukkan pimpinan pondok, saya salah sopo. Ya teman-teman itu apa ya? Semuanya jahat. Mereka orang-orang baik dengan pondok ini. Kalau memang dia punya kemampuan pasti ditaruh.
Kalau dia punya kepantasan mesti ditaruh. Ya, mungkin dia dianggap tidak punya kepantasan. Gitu. Teman-teman itu tidak ada yang menganggap dia punya kepantasan untuk di situ, di posisi yang dia inginkan. Ini betul konsentrasi penuh ya. Nah, jadi Saya potong ya. apa ya kita menyalahkan? Tapi nyatanya teman-teman itu semua ikhlas, nggak ada kepentingan apa. Teman-teman itu nggak ada dapat untung apa ngurus di sini, nggak ada. Sampai saya dapat untung apa? Itu Bu Suni dapur itu bukan miliknya Bu Suniati. Mungkin dia mengira dapur itu milik pondok. Jadi kalau ada untung ya untuk pondok. Jadi Bu Suniati itu saya Bu Suniati hanya numpang melu mangan tok ning dapur. Fulus ada saldo 2 juta, enggak sepeser rupiah pun saya ambil. Tak laporkan setiap bulan laporan ini saldo dapur. Ya bisa untuk beli seperti itu, pasang instalasi itu diantaranya bisa bayar listrik dari satu pondok karena yayasan nggak pernah kasih uang ke kita, malah bangun itu Suniati itu yang disuruh poro-poro nyari dana, ngundirin inisiatif jadi nyari dana untuk sampai sini. Ini dulu yang memulai ponakannya Pak Amin yang dari dokter di Jogja, dan dia sekarang jadi dekan di Unsur, di Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP. Dan dia nengok ke sini, Pak itu apa nggak ada niat untuk bangun itu? Ya ada Pak. Ya udah bikin proposal, nanti tak poros teman-teman saya. Akhirnya bikin proposal, kasihkan Pak Mansur namanya. Terus Pak Mansur dan teman-temannya kumpul uang hanya sampai 100 juta, 120 juta. Terus jadi pondasi. Terus ngadeg gedung itu nyari lagi, ya Pak Mansur juga bantu. Itu Suniati yang nyari duit, yang itu Mas Suniati sama Mendiri. Pasar Hijau hanya urusan itu pembangunan. Jadi nggak ada yang untung, secara materi nggak ada, waktunya habis. Nah sekarang yang tinggal di sini nggak ada, cuma saya, istri sama anak saya kebetulan yang sudah S1 di Mantingan, tak paksa bantu saya di sini. Ya pengennya seperti teman-temannya ngadu di mana, di tempat-tempat yang hebat di Jakarta, di mana yang duitnya banyak, yang keren, yang bisa S2. Enggak, saya udah kamu di sini bantu bapakmu di pondok. Bukan ya, hanya terpaksa mau 3. Yang lain nggak bisa, bukan nggak mau tapi nggak bisa. Abdul Aziz sebelum ini dimulai lagi, Abdul Aziz sudah di SMK Muhammadiyah Safa. Undin sudah sertifikat di SMA. Sumono sudah ngajar di Siraun. Terus ada Watono CS sudah di sini. Tapi alhamdulillah mereka mau menyisihkan waktu, enggak dibayar. Ada yang 3 hari, ada yang 5 hari. Kalau Pak Abdul Fatah 3 hari juga nggak ada bayaran. Paling ada donatur, kita tanya untuk siapa Pak, untuk guru kita bagi. Ada banyak kita bagi banyak, sama rata, nggak ada istilah ini tunjangan jabatan, nggak ada. Pokoknya guru yang sudah berkeluarga sekian, guru yang belum sekian, selisihnya juga banyak kita bagi. Adalah itu Pak Mansur, ponakan Pak Mansur dekan UMP itu setiap bulan ngasih zakat itu sampai 2 juta. Itu yang kita bagi guru-guru yang sebanyak 16. Sekarang jumlahnya 20 guru. Kita bagi ya 2 juta itu kita bagi orang 20 yang bisa paham sendiri. Seperti itu. Nah, dia modalnya hanya kepengen di posisi ini. Mestinya kan enggak gitu. Kalau pengen di posisi itu tunjukkan dulu. Ini saatnya ini. Menunjukkan kiprahnya. Supaya nanti kalau mulai 2019 kan mulai aktif ini, tapi sekolahnya mulai 2020. Tunjukkan dari sejak sekarang sampai nanti. Kalau orang-orang melihat kiprah dia dan dia nggak mampu akan pasti otomatis. Karena ini pondok bukan warisan Pak Amin. Pak Amin pun 1 di antara 5. Kalau malah ambisi itu malah pada yang utamanya itu dia gelarnya paling tinggi,
master, ini nggak ada yang master, dia juga alumni pondok. Itu mestinya kan begitu cara lah kayak ya terus itu kan modalnya hanya mendengar info-info dan sudah ada rasa memang Pak Tati kan anak emasnya Bu Amin Waluyo juga, terus punya ada rasa ganjalan masalah apa nggak tahu sama Pak Abdul Fattah kan dulu masuk di mata mereka ini unlike person, orang yang nggak disukai, orang yang nggak diseki lah caranya, yang nggak tahu kenapa. Tapi Pak Abdul Fattah di sini ada tanaman-tanaman nandur itu, ada pot-pot bunga itu Pak, terus bersih kolam itu Pak Abdul Fattah, nggak ada uang dari pondok, bahkan dia keluar pohon akasia udah tinggi-tinggi itu keringatnya Pak Abdul Fattah sendiri, nggak ada yang terima, saya aja nggak terima. Sampai kolam dibersihkan, diisi itu nggak ada yang ngasih modal. Kocek Pak Abdul Fattah. Meskipun Pak Abdul Fattah dalam sejarah hidupnya di sini dulu nggak disukai Pak Amin dan nggak suka sama Pak Amin, tapi secara dohiriah kan nggak ada masalah kalau lebaran ya Pak Abdul Fattah mengunjungi ke sini, ngobrol-ngobrol sama Pak Amin hanya di dalam hati aja mungkin. Tapi secara lahiriah baik saja. Ngajar terus biasa dulu Nah, itu dulu Pak tadi Abdul Fattah bawa bibit azan dikasihkan Rosin Bila Taubat versi dikasih azan santai. Mudah-mudahan bisa di artinya kan ada pahami perhatian dan bisa kalau dia merasa dipraktekkan nantinya, ya. ekonominya mungkin susah, Saya bantu berharap dikasih bibit teman-teman bambu, senantiasa kasih bibit istiqomah terong supaya dan terus bisa belajar dan jangan lupa terus kalau ada pantengin buah terus kelapa channel azan santai. diambil, Di sini kita akan sama-sama dijual. belajar. Di sini bukan Misalnya saya kami keberatan. orang yang Keberatannya apa? pintar, bukan. Keberatannya Namun kalau di diambil sini semuanya. kami mengajak Mestinya karena bahwasanya ini teman-teman, kita mari wakaf, kita sama-sama belajar. mestinya ada Ya, yang sama-sama sekian untuk pondok, belajar, masuk kas sama-sama, pondok saling seberapa, berbagi. misalnya Mudah-mudahan jual kelapa 150 ya, video ini dan 50 video atau 25 lainnya masuk kas bermanfaat pondok, untuk teman-teman untuk semua. beli Harapannya bensin, untuk beli teman-teman lampu bisa yang azan mati seperti ya di Indah. masjid ya, 5 waktu ya dengan tebang pede. pohon-pohon kelapa yang mati Tanpa ditebang, grogi, karena teman-teman dapat sudah 1 mempunyai, juta. Bendara sudah pondok mempunyai modal. minta bukan untuk Suara yang pribadi, bagus, untuk pondok. sering dilatih, Tuh, modal cengkok, jawabannya ya, cuma berengut, sering kita bahas, jangan berengut, dan sampai hari ini nggak modal ada. lagu Sawah tentunya itu lagu yang sawah teman-teman pondok sukai, bisa bisa dikerjakan, lagu panen, worship, bisa pondok lagu minta kurdi yang zakatnya lainnya, bisa lagu untuk masuk jihad, pondok, bukan untuk masuk sholat, mulutku atau mulutku, juga nggak dikasih. Coba pikiran uang kayak muntah, ngono dan lain sebagainya. endi sing apik, Intinya adalah sing krekelan harapan kami tiap hari yaitu sampai pondok teman-teman seperti ini, bisa atau yang hanya ambil nonton saja. pelajaran dari apa-apa yang Tanya telah mereka kami itu. sampaikan. Silahkan Mudah-mudahan Fatati ini Waluyo bermanfaat. sampai Mungkin masih Halim banyak kekurangan, sudah ya, datang ke yang sini, perlu ayo kami, debat dengan saya. apa namanya, Siapa yang paling perbaiki. paham tentang Pak Amin? Mudah-mudahan Loh, siapa? Fatati Waluyo suruh bisa datang ke sini. memberikan Ngomong, komentar positif nanti saya kepada tanya, kami, sehingga siapa kami yang paling akan baik? terus berusaha untuk Siapa memberikan yang terbaik lebih buat baik? teman-teman Yang semua. kerekelan di Terima sini kasih. tanpa Wassalamualaikum dibayar warahmatullahi wabarakatuh. ngungsi pondok, atau yang diem saja nonton dan kesana-sana jual omongan, mana yang lebih baik? Dulu ketika Pak Amin ditinggalkan orang udah sendirian, saya kesini tahun 96 sampai 98 sampai 99, dia ngapain? Dia bangun jam 8, ngulang hanya berapa jam. Guru pengabdian jungkir balik juga dia paling nonton udah tudut. Loh, orang seperti itu selalu pengen makan tinggi di bulan pondok. Ini orang patuh. Dia bisa hidup di sini aja udah untung. Nggak ada orang yang ingin pindah ke sana. Nggak ada. Pak Sarijo terakhir pagi malam, kemarin malam ngomong gini, sebenarnya risih melihat orang pindah di pondok tapi nggak berpikir. Tapi kita tidak bisa memindahkan karena apa? Karena kita belum bisa membuatkan rumah. Pak Amin juga bilang, pondok ini adalah semuanya sudah wakaf, nggak ada yang milik pribadi, semua wakaf, termasuk itu rumah wakaf, semua wakaf. Cuma aku pesen Rosid kon melu mulang,
prosid kon melu mulang. Dan saya sudah melaksanakan wasat itu tahun pertama Pak Abdul Fatah mencoret dari daftar guru, tahun kedua saya usulkan di rapat supaya kon melu mulang. Cuma yang ngomongin nanti Pak Sarijo. Pak Sarijo nggak sempat ngomongi, hanya tahun ketiga Mundirin tak suruh ngomongi. Mundirin udah ngomongi, ini tahun keempat nggak ada jawaban. Sudah setahun ini, katakan 1 semester nggak ada jawaban. Jawabannya ketika di kon melu mulang hanya ya nanti saya tak ngomong dulu sama istri. Loh, kok ngomong dulu sama istri? Bukannya terbalik kalau istri harus izin sama suami? Maksud suami izin sama istri? Itu cara hukum apa? Nah terus sudah gitu ketemu bolak-balik sama Mundirin nggak ada jawaban. Kalau naik motor nyapa aja enggak, nyapa ngebel aja enggak, nyapa aja enggak. Mereka itu hanya karena dasarnya Makanya fanatik kesana. dari satu pihak gitu Iya, informasi. seperti itu. Makanya ini yang gini saya. Ya, saya apa dulu nanti sambung lagi nih ya.